Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Tabiani dan Umida selaku pengasuh, dan yang terhormat Mbak Rifki selaku Ketua EPTA Imajinasi. Nah, di sini perkenalkan, nama saya Sulatul lebih dari kartu JMTS Larabani Fida. Jadi pada malam hari ini saya akan menjelaskan tentang Kitab Sufyanatun Najah pada bab kedua. Itu pada halaman 22 sampai halaman 21. Jadi di sini kita akan mulai. Jadi yang pertama itu ada fardu wudu dan fardu wudu, najis dan tertib. Jadi di sini fardu wudunya tuh ada niat. Jadi sebelum kita wudu kita harus niat. Soalnya kalau kita nggak niat itu berarti wudunya tuh nggak, itu wudunya nggak sah. Nah terus habis niat kita harus membasuh muka. Nah habis membasuh muka kita membasuh tangan. Jadi membasuh tangan tuh harus sampai siku. Nah itu membasuh tangan sampai siku. Terus mengusap kepala. Nah habis itu kita membasuh kaki. Basuh kaki biasanya juga sampai lutut. Nah, terus lanjut di sini ada niat dan tata tertib ya. Terus ini sengaja melakukan satu, terus melakukannya secara bersamaan, terus perkara itu terang. Nah, udah. Terus ini juga ada lanjut air dan perkara wajib mandi. Jadi air yang sedikit itu biasanya najis ya. Jadi air yang sedikit itu biasanya najis. Kalau yang banyak itu tidak mencapai 4 kula atau 2 kula ya. Tidak mencapai 4 kula. Banyaknya tidak mencapai 2 kula ya. Terus ini ada perkara yang mewajibkan mandi. Perkara yang mewajibkan mandi itu ada masuknya hasyafa, terus keluarnya sperma ya. Jadi kalau kita mengeluarkan sperma itu berarti kita batal. Jadi yang mewajibkan itu tuh ya ada sperma. Terus haid. Jadi kalau haid kan itu perkara yang membatalkan perkara yang wajib mandi. Jadi kalau misalnya kita haid kita wajib mandi. Terus nifas ya, nifas. Terus ada bersalin. Ya kita bersalin kita juga harus wajib mandi juga. Terus ini ada meninggal dunia ya. Jadi kalau meninggal dunia kita wajib dimandiin dulu baru bisa dikafanin atau dikuburin ya. Terus di sini ada yang membatalkan wudhu. Kalau tadi perkara yang wajib mandi, sekarang ada perkara yang membatalkan wudhu. Jadi perkara yang membatalkan wudhu itu keluar dari kubul dan dubur ya. Yang keluar dari kubul dubur ya. Terus ada hilangnya akal. Jadi kalau misalnya kita hilang akal gitu, kita wudhunya juga batal. Jadi kita wajib wudhu lagi. Terus ini ada menyentuh kubulnya atau zuburnya. Jadi kita kalau udah menyentuh kubul atau zubur kita juga wajib wudhu lagi karena itu udah batal berarti. Sini bertemunya dua kulit antara laki-laki dan perempuan. Jadi kalau kita sudah menyentuh kulit lawan jenis itu bisa membatalkan wudhu. Jadi kita wajib wudhu lagi. Terus ini ada fardu mandi dan syarat-syarat wudhu. Jadi fardu mandinya tuh syarat-syarat wudhu itu harus Islam. Terus tamis. Jadi tamis tuh tamis. Terus suci dari haid dan nifas. Kalau misalnya kita haid atau nifas itu berarti kita nggak boleh wudhu ya. Kita ya boleh wudhu tapi ya gitu lah ya, kita lagi nifas itu nggak suci. Terus ada bersih. Jadi kalau kita mau wudhu kita juga harus bersih. Terus ada bisa merubah air ya, Terus ada fardu wudhu ya. Terus sunnah. Jadi wudhu itu sunnah juga. Terus air bersih ya. Kalau kita mau wudhu harus pakai air yang bersih, dan air yang kotor. Terus sudah masuk sholat. Jadi kalau kita mau wudhu berarti kita harus sudah masuk atau sholat, kita juga harus wudhu ya. Terus menerus. Jadi kita wudhunya terus menerus ya. Terus ini ada fardu mandi itu niat. Kita sebelum mandi itu harus niat. Habis niat tuh meratakan air ke badan. Jadi kita harus meratakan air ke badan kalau mandi biar bersih. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf kalau ada kesalahan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.